Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang compassion-nya Tuhan, berbicara tentang belas kasihan Tuhan, dan berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum melanjutkan firman ini, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat berbuah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Dan akan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekeliling kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti orang percaya. Minggu lalu kita belajar dari Mazmur 23 ayat 6. Berkata demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku sepanjang hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka. Belaka artinya saja, hanya. Jadi hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Kebajikan yang dipakai di kata aslinya bahasanya adalah tobe, yang artinya juga adalah good, utuh, yang juga artinya adalah sehat, well. Kita sudah belajar bahwa penting sebagai orang benar yang sudah dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan benar, tetapi percaya kepada yang benar, maka kita disebut sebagai orang benar. Maka Alkitab berkata, Tuhan ingin membalaskan kita dengan segala sesuatu yang sifatnya kebahagiaan. Kita orang-orang percaya Bapak Ibu tidak diikuti oleh kesalahan atau dosa masa lampau. Ini penting. Saya harus tegaskan kembali, kita tidak diikuti oleh kesalahan, dosa-dosa masa lampau, kehidupan masa lampau. Tapi sebagai orang percaya yang telah hidup baru, yang menerima roh anaknya, kita adalah orang-orang benar yang diikuti oleh kebajikan dan kemurahan belaka. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Jadi profil kita, karakter kita sebagai orang percaya harusnya tidak lagi mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat dosa masa lampau dan lain-lain. Yang sifatnya datangnya dari iblis. Mengingat-ingat kekurangan orang lain, mengingat-ingat kekurangan kita, mengingat-ingat kelemahan kita. Dulu saya pernah sakit, dulu saya pernah. Yang saya dan perlu Bapak Ibu lakukan adalah terus mengingat ada kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita sepanjang hidup kita. Ini menjadi modal penting untuk menghadapi hari-hari depan Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi didikte oleh masa lalu. Kita tidak didikte oleh perkataan orang. Kita tidak didikte oleh kehidupan atau tabiat atau kebiasaan kita di masa lampau. Karena semua sudah selesai. Nah, hari ini kita ingin belajar lagi firman Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka Tuhan itu akan berdampak juga dalam hal lain dalam kehidupan kita. Kalau kita buka sekarang Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-10 sampai 11. Mazmur 34, kita buka sama-sama Alkitab kita. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11 ya. Ayat 10 sampai 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya ingin kita menggarisbawahi, coba lihat nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitab, apakah Alkitabnya itu di ayat 10 atau ayat 9. Karena kalau memakai versi yang bahasa Inggrisnya ini ada di ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya ingin kita berhenti sebentar dalam konsep tentang takut akan Tuhan. Kita sudah membahasnya minggu lalu. Tentang konsep orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 33 ayat yang ke-18, kita mundur ke pasal sebelumnya. Agar saya dan Bapak Ibu mengerti apa definisi dari takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 bilang begini.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Didefinisikan siapa orang-orang yang takut akan Dia. Kita sudah belajar minggu lalu. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi jelas, takut akan Tuhan, Alkitab mendefinisikannya sebagai orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya ingin mendefinisikan, menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Takut akan Tuhan tidak didefinisikan pada saat saya dan Bapak Ibu rajin ke gereja, rajin memberi. Bukan. Itu adalah respon positif. Tetapi takut akan Tuhan menurut Alkitab didefinisikan adalah mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi orang-orang yang senantiasa hanya berharap kepada kasih setia Tuhan, hanya kepada kebaikannya Tuhan, hanya kepada mercy-Nya Tuhan, hanya kepada compassion-Nya Tuhan, belas kasihan-Nya Tuhan. Mereka yang dilihat Bapa sebagai orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu pernah mungkin mendengar cerita tentang bagaimana Saul. Pada saat Saul sudah dalam suatu posisi perang dengan melawan bangsa-bangsa yang lain. Pada saat itu dia tinggal menunggu Samuel datang untuk memberikan korban bakaran sebelum mereka memulai perang. Apa yang terjadi? Saul karena dapat tekanan dari orang-orangnya, dapat tekanan dari ring satunya, dapat tekanan dari pasukan-pasukannya. Ayo kita harus segera mempersiapkan diri. Karena pada saat itu bangsa Israel tidak ingin berperang jika mereka belum memberikan korban bakaran, korban persembahan. Sampai akhirnya tanpa persetujuan Samuel, Saul melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh raja pada saat itu. Dia menyembelih dan melakukan korban bakaran untuk mempersiapkan dirinya masuk ke medan perang. Pada saat Samuel sampai, apa kata Samuel? Apa yang kau lakukan? Saul mencoba membela diri dengan berkata, aku hanya mempersembahkan korban bakaran. What's wrong? Apa salahnya? Perbuatan yang kau lakukan itu sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Tindakannya benar, ada untuk melakukan persembahan. Tapi dasarnya dari Saul melakukan itu tidak benar. Seolah-olah Saul sedang mau mengatakan, iya saya ini orang yang takut akan Tuhan. Buktinya saya melakukan kegiatan yang diinstruksikan oleh Tuhan sebelum kita masuk ke medan perang. Bukan, kata Saul. Yang kau lakukan itu tidak taat. Manakah yang lebih diinginkan Tuhan? Hati yang taat atau korban bakaran? Tuhan lebih menginginkan hati yang taat. Hati yang taat Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menggarisbawahi. Hati yang taat adalah hati yang terus berharap kepada belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi Tuhan melihat orang-orang yang takut akan Dia. Lalu didefinisikan siapa yang takut akan Dia. Yang takut akan Dia adalah orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini konsep dari bahasa Indonesia yang sederhana Bapak Ibu. Dikatakan bahwa yang berharap kepada Tuhan itulah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Dia. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk saya dan Bapak Ibu mengerti. Agar kita tidak terjebak di dalam suatu konsep Taurat. Saya disebut sebagai orang yang takut sama Tuhan kalau saya melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Saya tidak mengabaikan itu. Perintah Tuhan terus lakukan. Tetapi dasarnya adalah karena belas kasihan Tuhan. Bukan dasarnya adalah karena upaya kita, usaha kita agar Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tidak. Mata Tuhan sudah terlanjur tertuju kepada saya dan Bapak Ibu. Saya senang memakai kata terlanjur karena ini menjadi menarik. Jadi jelas dikatakan di sini. Kita kembali ke Mazmur 34 tadi Bapak Ibu ayat 10 yang sampai ke 11 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan disebut sebagai orang-orang yang kudus. Apa akibatnya? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hari ini Tuhan menjanjikan satu hal, saya dan Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya kekurangan. Tidak mengalami yang namanya kekurangan atau defisit. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menerima kebajikan dan kemurahan-Nya. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menerima segala hal yang baik dari Dia. Kita dipanggil Tuhan untuk diberikan Tuhan yang namanya kebahagiaan. Dikatakan bahwa berbahagialah sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia.
Tuhan menjanjikan saya dan Bapak Ibu tidak kekurangan. Tidak kekurangan kesehatan, tidak berkekurangan hikmat, tidak berkekurangan damai sejahtera, tidak berkekurangan sukacita, tidak berkekurangan materi, tidak berkekurangan hikmat, tidak berkekurangan kebijaksanaan, tidak berkekurangan kata-kata. Kita adalah orang yang surplus. Kita adalah orang yang berkelimpahan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu waktu meeting, kita ada sepertinya deadlock meetingnya, bingung mau ngapain. Orang-orang percaya akan berkelimpahan dengan yang namanya ide. Orang-orang percaya akan berkelimpahan dengan namanya masukan-masukan yang luar biasa. Orang-orang yang berkelimpahan akan muncul dengan ide-ide yang luar biasa. Pada saat suatu diskusi sepertinya tidak menjumpai jalan keluar. Tapi orang-orang percaya, orang-orang yang mampu memiliki hikmat yang lebih daripada orang-orang lain. Kita tidak akan berkekurangan. Pada saat kita harus memiliki kewajiban, kita tidak berkekurangan, kita mampu melakukannya. Ini yang Tuhan inginkan. Saya dan Bapak Ibu perlu mengalami yang namanya hidup tidak berkekurangan. Saya tidak hanya berbicara secara materi, tapi saya juga berbicara dalam konteks yang bukan materi. Kita harus penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi sukacita kita melimpah, kita tidak berkekurangan. Amin. Amin. Di ayat, kita lanjut ke ayat berikutnya. Di Mazmur 34 tadi, ayatnya yang ke-11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi, berarti kontras kejadiannya dengan kalimat sebelumnya, dipakai kata tetapi, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dikatakan lagi, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan didefinisikan sebagai orang-orang yang terus berharap kepada belas kasihan Tuhan, seperti apa yang dikatakan di Mazmur 33 tadi. Dan dikatakan juga mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan, dan dikatakan lagi mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya dan Bapak Ibu tidak boleh berkekurangan yang namanya buah-buah roh. Saya dan Bapak Ibu tidak boleh berkekurangan yang namanya lemah lembut. Saya dan Bapak Ibu tidak boleh kekurangan yang namanya hikmat. Kita tidak berkekurangan, tapi kita adalah sesuatu yang surplus dalam segala hal. Dikatakan bahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang baik. Orang-orang dunia banyak pengajar-pengajar yang mencoba mendefinisikan apa itu yang baik. Sakit penyakit bukan sesuatu yang baik. Kalau itu sakit penyakit adalah sesuatu yang tidak baik, maka Tuhan mau beritahu, aku sudah menyembuhkan engkau. Aku tidak ingin engkau berkekurangan segala sesuatu yang baik. Jadi jelas sakit penyakit itu tidak datang dari Tuhan. Malapetaka, kemiskinan itu bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu, apa dikatakan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi semua yang baik kita surplus. Amin. Kalau engkau melihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik saat ini. Deklarasikan iman hari ini. Bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutiku. Aku tahu bahwa aku adalah pribadi yang tidak kekurangan sesuatu yang baik. Aku tahu Tuhan, tidak ada yang namanya kekurangan sesuatu yang baik. Maka aku surplus hal-hal yang baik. Aku melimpah hal-hal yang baik daripada engkau. Sukacitaku melimpah, kesehatanku melimpah, fisikku baik, tubuhku muda, tubuhku sehat, pikiranku cemerlang. Aku tidak pikun karena aku adalah orang yang memiliki memori yang baik. Aku tidak kekurangan hal yang baik. Deklarasikan hal tadi Bapak Ibu. Karena kita sadar bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita sepanjang hidup kita. Amin dan amin dan amin. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi penting, menjadi suatu dasar yang baik bagi kita semua. Kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi tidak ada lagi orang percaya harusnya berkata, aduh gimana ya, aduh apes nih hari ini, saya kurang beruntung nih hari ini. Aduh saya kayaknya nggak dapat sesuatu nih hari ini, saya nggak dalam kondisi yang baik hari ini. Tidak. Saya dan Bapak Ibu dalam kondisi yang baik. Kita dalam kondisi yang sempurna. Semua itu harus dimulai dari satu pemahaman, satu kepercayaan, satu belief system, satu sistem kepercayaan yang benar dan proper.
bahwa saya dan Bapak Ibu tidak berkekurangan hal yang baik. Bapak, aku tahu aku tidak kekurangan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Untuk semua hal baik yang sudah Engkau sediakan. Yang sedang mengikutiku ada di belakangku. Yaitu kebajikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang hidupku aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan sepanjang hidup kita. Di sepanjang hidup kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Amin. Amin. Hari ini kita belajar, ditegaskan kembali bahwa kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti kita. Dan kita sebagai orang-orang percaya tidak akan berkekurangan semua hal-hal yang baik. Di bagian kedua dari sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam satu pelajaran yang masih berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan hari ini. Tadi kita sudah belajar bahwa kebajikan dan kemurahan belaka itu yang akan mengikuti kita. Saya ingin kita masuk sebentar ke Mazmur 91 Bapak Ibu. Mazmur 91. Ayat yang ke-11 sampai ke-12. Ayat yang ke-11 sampai ke-12. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 dikatakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Tadi sudah ada kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita. Dan Tuhan saat ini juga berfirman melalui kitab Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Hari ini bukan hanya kebajikan dan kemurahan belaka saja yang mengikuti saya dan Bapak Ibu. Tapi Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita. Malaikat-malaikatnya yang berkemah di sekeliling tempat kita. Jadi setiap kita orang percaya Bapak Ibu, nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Memiliki malaikat-malaikat yang melayani kita. Wow. Dulu kita sering bilang, jangan sok baik lu, udah kayak malaikat aja. Sok suci sih lu, emang lu malaikat, emang kamu malaikat. Jangan sok baik nih, udah kayak malaikat aja. Malaikat sering sekali diidentikan dengan seseorang yang dengan suatu pribadi yang kuat, dengan suatu pribadi yang jujur, dengan sebagai suatu pribadi yang hebat, yang powerful, yang keren gitu ya. Hari ini Tuhan mau bilang, mereka kuperintahkan untuk menjaga engkau, sahabat-sahabat Cornerstone. Wow. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sudah tadi ada kebajikan dan kemurahan belaka. Dia perintahkan juga yang namanya malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita di segala jalan kita. Ini suatu jaminan bagi kita Bapak Ibu. Orang-orang benar, orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Tuhan. Sederhana, yes dan amin. Amin Bapak Ibu, amin. Amin. Ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bahkan mereka akan menahan engkau. Tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami banyak hal baik. Berpikirlah baik tentang Tuhan. Harapkan hal baik dari Tuhan. Lihat segala situasi itu dalam perspektif yang baik. Lihat segala sesuatu itu from the right side. Dari angle yang benar. Dari angle-nya firman Tuhan. Mungkin kita melihat banyak hal yang mencoba menyerang dan menyerbu kita saat ini. Mungkin kita melihat banyak hal yang mencoba mengintimidasi kita saat ini. Tapi ingat, ada malaikat-malaikat Tuhan yang Dia perintahkan untuk menjagai kita dan menemani kita. Amin. Untuk memproteksi kita. Amin. Daripada jadi pribadi yang sadar masalah, lebih baik saya dan Bapak Ibu jadi pribadi yang sadar akan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Daripada jadi pribadi yang sadar akan konflik, lebih baik saya dan Bapak Ibu menjadi pribadi yang sadar akan penyertaan Tuhan. Daripada jadi pribadi yang sadar akan kesulitan
kesusahan, lebih baik saya dan Bapak Ibu jadi pribadi yang sadar akan adanya penyediaan Tuhan. Sehingga saya sebagai orang benar tidak akan kekurangan segala hal yang baik. Amin dan amin. Amin. Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kita mengerti. Kalau kita buka sebentar Alkitab kita di Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat 20 berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Kabar baik, malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita, yang menyertai kita, yang mengikuti kita, mereka dikatakan, mereka digerakkan oleh firman Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Jadi malaikat-malaikat itu disebut sebagai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi setiap kali malaikat mendengarkan firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu ucapkan, setiap kali malaikat mendengarkan firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu ucapkan, maka apa dikatakan? Mereka akan melaksanakan firman-Nya. Jadi apa yang menggerakkan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita, yang berkemah di sekeliling kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang diucapkan oleh orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Orang-orang benar itu sudah kita pelajari tadi di Mazmur 33. Orang-orang benar itu adalah orang-orang yang terus berharap kepada belas kasihan Tuhan. Jadi bagi saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang terus mengharapkan belas kasihan Tuhan, pada saat engkau memperkatakan firman Tuhan, aku tahu hidupku terus naik dan tidak akan turun. Aku tahu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkatiku di kota, di ladang, dimanapun aku berada. Aku tahu Tuhan akan membuat berhasil setiap hal yang kupegang. Maka pada saat malaikat-malaikat tadi mendengarkan apa yang saya dan Bapak Ibu ucapkan, yaitu firman Tuhan, mereka akan mengerjakannya. Mereka akan mengerjakannya agar hal itu dapat terjadi. Amin. 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 Saya sangat bersemangat untuk menyampaikan hal ini karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kebenaran ini menjadi kebenaran kita semua. Firman Tuhan yang hidup, yang memerdekakan kita. Karena kita mendengar yang namanya kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jelas Alkitab berkata, malaikat-malaikat ini digerakkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang diucapkan oleh orang-orang benar, yaitu orang-orang yang terus berharap kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. 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 Jadi hari ini ada kebajikan, ada kemurahan belaka, dan Tuhan juga memerintahkan malaikatnya untuk melindungi kita, menemani kita, memproteksi kita. Dan malaikat-malaikat tadi akan menjadi partner kita, teman kita, untuk mereka mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Ketika saya dan Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan, apa yang dari dalam Alkitab kita perkatakan, malaikat mendengar itu dan dia menerima itu sebagai sebuah perintah. Pada saat dia mendengar itu, dia akan mengerjakannya. Dia akan mempengaruhi orang-orang yang perlu dipengaruhi untuk segala proses mungkin bisnis kita. Dia akan mempengaruhi orang-orang mungkin yang kita rasa penting untuk dapat menggolkan proposal kita. Dia akan bergerak untuk mempengaruhi orang-orang mungkin yang diperlukan untuk membantu kita untuk promosi. Dalam nama Yesus. Yes. Amin. Amin. Kita lompat sebentar Bapak Ibu ke cerita yang luar biasa, cerita tentang Nabi, seorang hamba Tuhan yang besar, namanya Elisa. Kita buka sama-sama di kitab 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. Ini adalah suatu cerita pada saat Elisa harus berperang melawan orang Aram. Pada saat itu orang Aram itu mereka begitu stres pada saat menghadapi bangsa Israel. Karena sepertinya orang Israel selalu tahu apa yang menjadi strateginya orang Aram. Sampai orang Aramnya bingung, ini siapa sih yang ngasih tahu kok bisa strategi kita itu terus mereka ketahui. Akhirnya mereka tahu bahwa itu Elisa yang ngasih tahu. Oke, kalau gitu kita hajar dulu deh Elisanya. Elisanya harus kita eksekusi dulu. Dia harus mati agar kita dapat menyerang bangsa Israel.
Dikatakan di ayat yang 13, 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 14. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan, ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi dalam suatu situasi Elisa sudah dikepung di suatu kota. Ya, di suatu kota dikatakan di situ di kota Dotan, dia sudah dikepung oleh banyak sekali pasukan yang berkuda dengan kereta kuda dengan jumlah yang sangat besar. Di ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu kereta, suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujangnya bingung, gimana lebih banyak? Jelas itu tentara musuh sudah mengelilingi satu kota Dotan ini. Bagaimana mungkin Elisa berkata bahwa lebih banyak yang menyertai kita? Come on. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Akhirnya bujangnya Elisa dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Inilah malaikat-malaikat yang melindungi dan menyertai kita Bapak Ibu. Yang tidak dapat Bapak Ibu dan saya lihat dengan mata fisik. Tetapi perlu dilihat dengan mata hati dan iman kepada Tuhan. Akhirnya bujang tadi dapat melihat karena Elisa sudah berdoa kepada dia. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang mengelilingi engkau, mungkin kesulitan, mungkin masalah, mungkin tekanan, mungkin hutang piutang, kekurangan atau apapun. Ingat satu hal, yang mengelilingi saya dan Bapak Ibu jauh lebih besar dari apa yang mengelilingi kita saat ini. Tuhan kita lebih besar daripada apa yang mencoba men-trap kita, menjebak kita, menekan kita. Amin. Jangan mundur dari firman Tuhan. Ingat, ada kebajikan dan kemurahan belaka yang mengelilingi kita. Ada malaikat-malaikatnya yang dia perintahkan untuk menemani kita di setiap jalan kita. Yang membuat kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Ini firman Tuhan yang harus saya dan Bapak Ibu pegang. Dan orang-orang benar tidak akan kekurangan hal baik. Pegang firman ini menjadi sebuah kebenaran Bapak Ibu. Sehingga kita dapat menjalani suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan tidak takut, tidak khawatir. Karena kita tahu ada kebajikan, ada kemurahan yang senantiasa mengikuti kita. Dan ada malaikat-malaikat Tuhan yang dia perintahkan untuk menjaga kita di segala jalan kita. Akhirnya bujang tadi dapat melihat. Nanti Bapak Ibu saya sangat menyarankan di kitab 2 Raja-Raja 6 tadi untuk terus dibaca ke bawah. Akhirnya semua tentara yang mencoba mengelilingi dan mengepung Elisa dibuat buta matanya. Mereka tidak mengenal Elisa. Dan apa yang terjadi? Mereka dikirim terus sampai dibawa Elisa sampai ke suatu bangsa suku tempat orang Samaria tinggal pada saat itu. Mereka jadi bertemu, mereka bingung loh. Tadinya kami mau mencari Elisa, kok kami sekarang tiba-tiba karena mata mereka dibutakan, mereka tiba-tiba ada di tengah-tengah orang Samaria. Dan akhirnya mereka dijamu makan oleh orang-orang Samaria pada saat itu. Saya ingin memberitahu, Tuhan mampu mengecoh musuh kita Bapak Ibu. Saya ingin memberitahu, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu mengecoh musuh kita. Sehingga musuh kita tidak dapat melihat kita. Dia dapat membuat musuh-musuh kita menjadi bingung. Dia dapat membuat musuh-musuh kita menjadi frustasi. Yang Tuhan inginkan adalah musuh kita yang frustasi, bukan kita. Yang Tuhan inginkan adalah musuh kita yang tergeletak, bukan kita. Yang Tuhan inginkan adalah musuh kita yang rebah, bukan kita. Yang Tuhan inginkan atas kita adalah Dia ingin melihat hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Dan Dia ingin melihat kita tidak
kekurangan segala sesuatu hal yang baik sepanjang hidup kita. Hari ini putuskan Bapak Ibu, kepada siapa kita beribadah. Hari ini putuskan kepada siapa kita mau lebih percaya. Hari ini putuskan kepada siapa kita lebih mau memusatkan perhatian kita. Hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk terus memusatkan perhatian kita kepada kebaikan Tuhan. Memusatkan perhatian kita kepada kemurahan-Nya Tuhan. Memusatkan perhatian kita kepada belas kasihan-Nya Tuhan. Dan kita disebut sebagai orang benar. Bukan karena kita melakukan hal-hal benar. Kita disebut sebagai orang benar karena kita terus berharap kepada belas kasihan Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di sermon selanjutnya. Saya berharap sermon 2 minggu ini yang berbicara tentang bahwa orang benar hanya diikuti oleh hal-hal yang sifatnya kebajikan dan kemurahan dapat menjadi suatu hal yang baik bagi hati, jiwa, perasaan, pikiran, dan kehendak Bapak Ibu. Saya menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka itu yang senantiasa mengikuti kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memerintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami, untuk melindungi kami dan menemani kami di sepanjang setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami juga belajar bahwa kami sebagai orang-orang benar, orang-orang percaya, tidak akan berkekurangan hal-hal yang baik. Kami melimpah sukacita, kami melimpah damai sejahtera, kami melimpah hal yang baik, kami melimpah perkataan-perkataan hikmat, kami melimpah tentang kesehatan, materi kami melimpah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa ibadah on-site dari Cornerstone Jakarta telah dimulai. Bagi Bapak Ibu yang ada di daerah Jakarta dapat datang setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria Ed Sudirman lantai 5. Nah, saya ingin menyampaikan juga melalui sermon ini bahwa ibadah on-site dari Cornerstone Jakarta itu akan kembali hadir. Jadi hari Jumat ini tanggal 2 Juni kita libur, akan kembali lagi nanti tanggal 9 Juni. Tanggal 9 Juni hari Jumat di lantai 5 Gedung Atria Sudirman, ibadah on-site dari Cornerstone Jakarta. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.